Ini ruang pertama. Ini karya Anagard atau Andres. Dia menceritakan tentang kebebasan untuk berbicara. Freedom of speech merupakan nilai hakiki dalam berdemokrasi dan menjunjung hak setiap individu tanpa adanya senioritas maupun intimidasi. Kira-kira seperti itu karyanya. Ini adalah karya stencil art yang kemudian dimasukkan dalam galeri. Biasanya dia bikin karya-karya stencil art ini di jalan-jalan di banyak kawasan di Jogja dengan tema-tema tentang seperti tadi yang dia bicarakan, tentang diskriminasi, tentang spirit untuk menghadapi corona waktu itu dan seterusnya. Kita masuk di ruang berikutnya, di ruang utama. Nah, ini karya Hendra Priyadani. Art is about the art. Art is about the heart. Seni adalah tentang nurani, tentang perasaan. Kita berlanjut ke karya N.K. Komaria. Dia membicarakan tentang sejarah, khususnya tentang sejarah seni rupa yang dibuat secara ilustratif, tapi juga ada poin-poin visual yang saya kira kritis untuk mengkritisi, menarasikan tentang sejarah seni yang dia inginkan itu. Namanya kita bisa lihat dari awal, ini di sebelah kiri, tentang Raden Saleh dengan karya-karyanya yang kemudian dia coba untuk diulik dengan kritisisme versi dia sendiri. Ini juga Raden Saleh yang mencoba mengangkat tentang kultur Jawa Nusantara. Di bagian sebelahnya atas tentang karya seni yang pada zaman Orde Baru tampaknya punya kaitan dengan soal-soal politik. Karena seni berkarya dengan pola atau jargon yang ditentukan oleh negara. Ini menarik, ada sosok seniman di tengah, tampaknya itu adalah sosok Jim Supangkat yang sekarang menjadi kurator. Ini mengkritisi tentang perkembangan seni rupa, yaitu gerakan seni rupa baru tahun 74-75 yang ramai waktu itu. Sampai ada karya Hardi yang tidak boleh dipamerkan di tim Taman Ismail Marzuki waktu itu karena dianggap sangat politis, karena judulnya adalah Presiden RI tahun 2000. Ini adalah gedung seniman ini, N.K. Komaria, menggambarkan gedung Balai Budaya Jakarta yang tampaknya sudah kedaluarsa, sudah menjadi puing-puing dalam pewacanaan. Kira-kira seperti itu, dan ini karya yang seperti saya katakan tadi, karya yang dipenuhi oleh jargon-jargon rezim Orde Baru dan upaya untuk melawan jargon itu. Jadi berikutnya karya Riol, dia mencoba membebaskan bentuk dalam karya seni. Karya Gilang Pradika,
Karya ini mencoba untuk menghadirkan kembali adegan ingatan tentang kondisi sosial yang menjadi pengalaman personal pribadinya. Berikutnya adalah karya seniman Jawa Timur yang sekarang bermukim di Jogja, Sufi Wahyudianto. Dia menampilkan pemandangan atau landscape, kumpulan dari fragmen atau potongan-potongan peristiwa yang sengaja dia kumpulkan yang nilainya sangat personal. Umpamanya ini adalah lukisan dia yang dibuat bertahun-tahun yang lalu dan kemudian dia reka ulang menjadi sebuah karya yang dengan perspektif dan konsep yang baru. Landscape sekarang adalah pada karya Sufi menjadi bagian potongan dari fragmen kesejarah personal dan kreatif dia. Seniman ini pernah menjadi pemenang atau juara 1 di kompetisi UOB, kompetisi seni lukis Bank UOB tahun 2020 atau 2021 saya lupa. Kita masuk pada karya-karya Gatot Indrajati. Ini karya 2 dan 3 dimensi. Dia memposisikan sebagai seorang sutradara yang menyutradari karya-karya ini dari rangkaian bentuk-bentuk visual 2 dan 3 dimensi. Secara umum karya-karyanya mencoba untuk mengkritisi problem-problem urban, perkotaan, mulai dari soal kemacetan, soal demo, dan soal gangguan-gangguan kritis pada problem perkotaan. Ini salah satu contoh yang karya yang representatif, membincangkan tentang situasi riuh pada sebuah kota, pada sebuah jalan, ada demonstran di sana, ada beberapa baliho yang menjadi sampah visual. Saya kira ini menggambarkan dari sekian banyak karya-karya dia yang membincangkan tentang kondisi sosial dibidik dari problem urban dan suburban. Saya masuk ke karyanya Mulyana. Dia bicara tentang diversity. Seperti landscape laut, dia dengan seni rajutnya yang kolektif dia kerjakan. Dari beberapa karya dia mencoba untuk membincangkan soal problem landscape laut, dan ini menarik karena dia konsisten dengan karya-karya seperti ini yang selama ini mungkin tidak begitu dianggap oleh para seniman di Indonesia. Ya, ini mengeksplorasi medium seni rajut. Kalau tidak salah, bulan ini dia mau berangkat ke Amerika untuk pameran tunggal di sana. Oke, Jeff, keliling dulu ya. Siap, Om. Ini karya Iwayan Piki Suyersa. Karya setinggi atau berukuran kira-kira 3 kali 4 meter meninggi, dan satu karya 1,5 kali 2 meter kira-kira seperti ini. Dia konsisten dengan seni rupa abstrak, seni lukis abstrak, yang dia ingin mengajak untuk tidak mencari asosiasi atas bentuk, benda, dan alam pada karya-karya ini. Artinya dia mencoba membebaskan imajinasi
dia sebagai kreator, juga imajinasi penonton sebagai seorang apresian. Ini karya happening art yang kemudian menjadi video art, dan karya ini punya tendensi sosial dari karya FC Gunting. Dia menggagas tentang tubuh adalah konten, konteks, galeri, dan museum. Tema yang menarik. Dia datang di daerah Dukun atau kecamatan Dukun di Magelang, dan kemudian dia membuat ritus macam-macam, yang pada intinya dia kemudian membuat semacam ritus untuk memotong rambut dan ritus untuk menanam pohon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Ini karya dia, dan salah satu simbolisasi untuk memotong rambut dan kemudian menanam pohon. Inilah potongan rambut dia selama beberapa waktu. Ada ratusan kali dia memotong rambut, dan kemudian itu menjadi salah satu simbol untuk menanam satu pohon ketika dia memotong rambut itu. Ini orangnya dan partnernya dalam berkarya seni, Gunting. Ini karya seniman muda yang populer dan hit saat ini, Oki Raymonta. Eternal Madness. Hitam putih masa lalu adalah fondasi untuk hari yang berwarna-warni. Kali ini karyanya hitam putih, monokrom, beda dengan karya-karya biasanya yang biasanya full color, gegap gempita dengan penuh warna. Tapi ini akan memperlihatkan karakter garisnya yang kuat, karakter visualnya yang memang punya ciri khas yang begitu tajam, dan membuat identifikasi diri dia yang begitu kuat. Ini potret diri Oki. Ya. Ini karya Ridho Rizky, karya yang simple, mencoba untuk mengembalikan pemaknaan kepada visual atas apa yang tampak yang berada di permukaan, memurnikan kembali objek dari beban makna, menjadikan lukisan sebagai bentuk presentasi. Ya, dia tidak membebankan diri dengan karya-karya itu menjadi kendaraan atas konteks-konteks di luar karya seni rupa. Dia memurnikan kembali karya seni rupa sebagai karya seni rupa itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini cukup berbeda dengan karya A Dream Together, karya Lucas Syllabus. Dia mengutip kalimatnya John Lennon, "A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality." Banyak warna, penuh ornamen. Inilah ciri khas dari karya-karya Lucas Syllabus yang sangat naratif. Dia sudah mulai menjadi seniman internasional yang mulai melanglang di banyak negara, di banyak ruang-ruang seni rupa di dunia, dan saya kira ini representasi, salah satu representasi baru seniman muda yang kosmopolitan. Lucas Syllabus. Beda dengan itu, ini ada karya Ronald Effendi. Dia konsisten dengan tema-tema visual abstrak yang begitu kuat, keheningannya untuk menampilkan dalam tiap karya. Dia mengkonsepkan pada karya ini adalah banyak hal yang tidak bisa dipahami dalam hidup, tapi dengan berkesenian saya dapat menikmatinya. Ini karya Ronald Effendi. Ini karya Tempa.
karya yang biasa dibuat adalah karya-karya yang ilustratif. Kali ini dia mengonsep bahwa karya yang ditampilkan dapat dilihat sebagai proses pengkaryaan. Bagi kami, gagasan tentang rumah adalah sebuah atau satu instrumen dalam kesatuan tema keselarasan. Ya, dia tampaknya membincangkan tentang harmoni, tentang keindahan yang ada pada tiap karya, meskipun dia juga tetap tidak melupakan untuk melakukan eksperimentasi medium. Karya ini dibuat di atas logam yang kemudian ditempel di kayu dengan tetap menyisakan karakter logam itu sendiri, tetapi juga mencoba tetap mengilustrasikan atau menarasikan secara visual tema-tema tentang botani atau flora, tumbuhan yang ada di sekitar dia. Sementara karakter karya dia yang sering dia buat adalah seperti ini, lukisan yang sangat ilustratif tapi penuh cerita, seperti sosok yang kemudian di kepalanya ada banyak ragam pertumbuhan. Mungkin dalam pikiran seseorang diandaikan penuh warna, penuh bunga-bunga yang bisa mewarnai dunia, kurang lebih seperti itu. Ini juga karya tempat seperti ini. Karakter dia cukup kuat dan cukup memberi pengaruh pada banyak seniman yang lain tahun-tahun terakhir ini, yang menggali kembali problem sederhana di sekitar kita tentang tumbuhan yang juga smart in. Kita naik ke atas, di lantai 2 masih ada karya. Langsung kita menemui satu karya yang menarik, karya patung kinetik atau sculpture, kinetic sculpture. Ini karya Dede Sofyanto. Dia berbicara tentang problem yang statis, tetapi dia bisa bergerak jika pengunjung bergerak mendekati karya tersebut. Karya ini tidak hanya sebatas gerak, tetapi gerakan sayap tersebut memiliki pesan terbang bebas, mencari harapan sekaligus memasalah tantangan ke depan. Ini sketsa dia, proses sebelum memanifestasikannya dalam bentuk karya 3 dimensi. Ini juga karya yang juga kinetik, bisa bergerak. Ini bukan karya yang sembarangan, yang mudah, dan tidak banyak seniman di Jogja, Indonesia bisa tekun berkarya dengan karakter karya seperti ini. Saya masuk di ruang berikutnya. Ada satu karya yang kuat, hiperrealis, karya Fadil Abdi, M. Fadil Abdi. Dan berkesenian saya menemukan bahwa saya sedikit terobsesi pada apa yang saya anggap kesempurnaan, tetapi pakem-pakem kesempurnaan yang dulu terkesan wajar kini menjadi sesuatu yang sedikit kompulsif dan menggelisahkan, sehingga mengganggu perkembangan proses kreatif saya saat ini. Konsep yang cukup kuat, tapi setidaknya pengunjung, penonton, siapapun akan terkesan dengan visualisasi yang hiperrealis ini. Dia bisa menggambarkan sosok manusia menjadi begitu sempurna, seperti halnya karya fotografi. Ya, ini realisme fotografis atau hiperrealis yang cukup kuat digarap oleh Fadil Abdi, seniman lulusan ISI Jogja, asal Sumatera Selatan kalau tidak salah. Ada beberapa karya yang dia tampilkan kali ini, tidak sekadar berukuran besar tapi juga ukuran kecil. Menariknya dia mencoba untuk mencari objek-objek sederhana di lingkungan sendiri, mungkin itu gadisnya, anaknya, atau tetangganya,
meskipun dia juga mencoba untuk memberi tantangan pada dirinya sendiri, menggambar atau melukis hiperrealis dengan memindahkan karya-karya maestro seperti ini, karya Rembrandt van Rens. Ini Rembrandt ya. Ini karya The Girl with the Pearl Earring, gadis dengan anting-anting mutiara, yang aslinya ada di Leiden, Belanda. Ini contoh-contoh karya dia yang memang punya kekuatan visual yang luar biasa. Sudah mulai jarang ada seniman yang tekun untuk menggarap karya-karya hiperrealis secara manual. Karya yang juga sangat menarik di sini adalah karya M. Yakin. Dia menyajikan karya-karya non-konvensional ini merupakan bentuk otokritik kuasa seniman atas karya, persepsi dan pemaknaan karya. Ini seperti sebuah karya yang kayak gambar dimensional, karena di balik karya-karya yang terlihat seperti karya monokrom, tapi sesungguhnya karya ini adalah karya yang full color bila dilihat dengan baterai. Ini bisa terlihat. Kita lihat ini, sepertinya hitam putih, tapi saya akan nyoba hitam putih dengan baterai. Ternyata warnanya biru. Juga ini tampaknya seperti sekilas hitam putih. Saya akan mencoba untuk menyimak dengan baterai, memberi baterai. Ternyata ada warna biru, hijau, orange, kuning yang memperlihatkan bahwa kita ditipu oleh ruang yang bercahaya berbeda, yang khusus. Coba saya hilangkan baterai ini, maka menjadi monokrom. Demikian juga ini, tampaknya karya yang monokrom, coklat putih. Saya pakai bantuan cahaya baterai HP, karya itu menjadi penuh warna. Coba ini juga simak. Monokrom, coklat kuning. Saya sentri, saya beri cahaya. Ternyata penuh warna. Begitu seterusnya. Inilah yang barangkali dikonsepkan oleh senimannya sebagai upaya untuk memberi otokritik bahwa karya itu juga punya kemungkinan pemaknaan yang berbeda oleh setiap apresiannya. Oke, sekian banyak karya sudah kita lihat. Sekian ruang kita lalui. Terima kasih sudah menonton. Ini sebuah karya yang menarik, memang karya yang pameran yang paling menarik dalam setengah tahun terakhir di Yogyakarta ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengapresiasi dengan baik. Selamat untuk penyelenggara pameran ini, para seniman yang terlibat dalam pameran ini. Ini karya yang luar biasa. Terima kasih.